Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif yang dilakukan di SMK Negeri 3 Kendal pada tanggal 17 Oktober 2023. Mari kita lihat pemaparan diseminasi budaya positif sebagai berikut. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan mendiseminasikan mengenai ilmu yang barusan saya dapat di guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi bersama karena memang saya juga masih dalam tahap belajar, sehingga mungkin ada yang kurang pas dan sebagainya, nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke Bapak Ibu, mengenai budaya positif, sebetulnya sekolah itu merupakan suatu tempat yang terbaik untuk murid kita, karena di dalam sekolah itu merupakan cikal bakal dan berkembangnya suatu budaya yang positif. Nggak mungkin bahwa kita sebagai guru di sekolahan itu mengajarkan anak kita hal-hal yang jelek. Pasti siapapun yang berada di sekolahan itu mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik ini itu adalah budaya positif. Jadi kalau misalnya suatu peperangan, pasti yang dicari adalah guru, yang dicari adalah sekolah. Karena memang disitulah budaya berkembang, dan disitulah suatu budaya itu dapat digunakan di kemudian hari. Nah, kalau di SMK 3 seperti ini, mungkin Bapak Ibu mengetahui banyak sekali budaya positif yang ada di SMK 3. Kalau anak pagi, gitu kan, anak pada saat pagi hari pasti mereka berangkat dengan bersalaman. Tepat waktu Bapak Ibu, anak-anak? Tepat waktu. Kalau enggak tepat waktu berarti oknum, gitu kan. Tapi bahwa anak-anak SMK 3 dia tepat waktu, disiplin, pakai pakaian yang sesuai dengan aturan, ada upacara untuk melatih kedisiplinan anak. Kemudian kalau ada ekstrakurikuler, kemudian ada kegiatan kebersihan. Kalau di kelas ada presentasi. Ada apa lagi Bapak Ibu? Ada presentasi, ada diskusi kelompok, saling kolaborasi. Berarti hal-hal yang baik itu memang ada di sekolah, khususnya di SMK Negeri 3 Kendal. Ini yang menjadi pola pikir kita, bahwa memang sekolah adalah suatu tempat berkembangnya suatu budaya yang positif. Yang elek-elek berarti itu adalah oknum. Dan itu harus diperbaiki dan kita luruskan bersama. Walaupun memang kita nggak bisa meluruskan dari bengkok menjadi lurus, enggak. Bagaimana kita ngutek-utek anak, memotivasi anak supaya menjadi lurus. Itu. Ini, budaya positif ini merupakan acuan kita. Yang baik-baik adalah acuan kita. Bagaimana melakukan suatu budaya positif? Pasti di situ harus dilakukan suatu disiplin positif. Berarti harus dilakukan dengan menggunakan disiplin positif. Nah, disiplin apa? Itu disiplin, kita mendisiplinkan anak. Berarti disiplin itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Disiplin sesuai dengan aturan.
Atau sesuai dengan budaya positif tadi. Lebih mudahnya biasanya kita sesuai dengan aturan, berarti anak-anak disiplin. Berarti yang tidak disiplin, berarti mereka perlu kita bimbing, kita beri motivasi supaya menjadi anak yang baik dan memiliki disiplin yang positif. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ada 3 hal yang biasanya kita lakukan atau kita bisa flashback ke arah kita. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Adanya hukuman. Misalnya tidak, oke, tidak setuju. Ada yang pendapat lain? Hukuman, berarti anak terlambat, kamu push up, lari, nggak ada di peraturannya, ada nggak di peraturannya itu apa Bapak Ibu? Tidak ada padahal. Berarti apakah itu dapat mendisiplinkan anak? Jadi dikatakan tidak, oke, nanti kita simpan dulu. Yang kedua, pemberian hukum yang positif. Coba sana terlambat, baca Quran, baca buku, bersih-bersih, membersihkan masjid. Apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Nah, nanti coba kita diskusikan bersama. Yang ketiga, memberi penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Biasanya kalau anak kecil biasanya pakai cap atau pakai es krim, permen. Nah, nanti coba kita pikirkan, apakah pemberian penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, topik kita diseminasi banyak. Ada disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dan sebagainya. Nah ini. Nah, ternyata di sini ada paradigma, yaitu namanya ilusi kontrol. Coba ada guru BK enggak ya? Enggak ada. Yang pernah pernah jadi wali kelas. Ada anaknya yang jarang masuk kelas atau alfa? Pak Mustafa, ada Pak Anafia. Dipanggil apa enggak? Dipanggil. Kemudian ditanya-tanya. Besok melakukan lagi enggak? Kadang melakukan, kadang tidak. Tapi sebagian besar pasti melakukan lagi. Apa? Walaupun ada perubahan. Berarti artinya kalau kita melakukan treatment seperti itu, kemudian anak itu melakukannya lagi, berarti kita tidak bisa ngontrol 100% anak. Kita nggak bisa ngontrol 100%. Kalau kita ngontrol ya besok berangkat terus 100%, kita berangkat 100%. Ini yang menjadi pola pikir kita bahwa di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Yang mana guru itu biasanya bagaimana mengontrol murid? Semua harus anut guru, gitu kan? Ternyata itu hanya ilusi. Contohnya kalau kita memanggil anak, kemudian anak tersebut melakukan suatu kesalahan, besok lagi biasanya anak juga sama melakukan lagi. Kemarin saya ada anak yang bawa sandal di kelas. Pertama saya ingatkan, besok itu masih lagi. Akhirnya besok kalau saya lihat lagi, maka saya singkirkan atau saya buang ya. Besok ternyata masih lagi. Berarti di situ ada suatu ilusi, yaitu guru mengontrol murid. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Nah, di sini. Kemudian yang kedua, bahwa kritik biasanya membuat orang itu merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Biasanya anak, kalau guru itu ngomong, misalnya supaya apa? Supaya nanti kalau di industri itu menjadi kuat mentalnya. Ternyata itu juga nggak betul. Kadang-kadang malah anak menjadi cut hatinya. Dan kadang-kadang anak merasa rendah hati, saya dibully guru saya dan sebagainya. Itu ilusi. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga ilusi. Kadang-kadang benar, ilusi itu artinya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, gitu kan?
Dan penguatan positif bagus itu kan. Itu kadang-kadang juga nanti ternyata di belakang nyolong petek itu kan. Kemudian yang selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu juga merupakan ilusi. Nah, di sini terdapat suatu pergeseran paradigma dari stimulus respon. Dulu kita kan pada saat kuliah itu ada stimulus respon. Teorinya Pavlov kalau nggak salah. Bahwa kalau dikasih pujian mereka bersemangat, motivasinya meningkat seperti itu kan. Ternyata ada perubahan, yaitu menjadi teori kontrol atau pilihan. Ini anak zaman sekarang seperti itu. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bapak Ibu pernah jadi ketua panitia lah. Apakah pandangan dari bawahan Bapak Ibu itu bisa sama terus dengan pandangan Ibu, Bapak Ibu? Tidak bisa. Kadang-kadang mereka punya cara sendiri, kadang-kadang mereka punya pemikiran sendiri. Saya pengen seperti ini, strategi seperti ini. Jadi orang itu memiliki pandangan lain tentang apa yang kita lihat. Contohnya seperti ini. Ini warnanya kulit Pak Adi apa? Hitam misalnya. Ternyata pandangan saya itu putih. Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang kok mikirnya seperti itu, gitu kan. Karena apa? Ini yang kedua. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah seperti itu? Buruk itu salah. Kalau Pak Heri misalnya nyuruh Bapak Ibu guru jadi panitia ini, misalnya guru itu keset itu kan, keset nggak melakukan, gitu kan. Apakah dia itu memang keset? Apakah dia itu memang tidak mau melakukan? Ternyata di dalam teori kontrol itu ada, yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Punya tujuan Pak Heri. Kadang-kadang malas saya sesuk ben ora ditunjuk Pak Heri meneh. Itu bisa terjadi. Aku tak ngeset ya, aku tidak melakukan lah. Nah, saya tak berbuat sesuka saya lah, gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Bukan mereka tidak mampu, tapi mereka kadang-kadang pinter, kadang-kadang mereka punya pemikiran yang bagus. Tapi melakukan seperti itu karena kadang-kadang mereka punya tujuan tertentu. Entah itu memang tidak bisa, atau memang kalau tidak bisa lumrah lah. Tapi karena mungkin mereka besok lagi supaya tidak mau jadi panitia lagi. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Ya, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata dia bisa. Dulu orang lain bisa mengontrol saya bisa dikontrol oleh orang lain. Ternyata tidak bisa. Kita itu, misalnya jadi kalau di sekolah di organisasi, oh iya Pak, siap. Kadang-kadang kita punya pemikiran lain. Tak gawe ngene lah. Tidak semuanya itu lurus sesuai dengan perintah atasan. Kita punya pemikiran sendiri lah. Di dalam teori kontrol bahwa hanya kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Kok kita anut karena itu sudah klik dengan hati kita. Kemudian kita melakukan. Berarti sudah klik dengan hati kita. Kalau nggak klik dengan hati kita biasanya rodok mulat-mulat. Itu. Berarti saya bisa mengontrol orang lain, nggak bisa. Ternyata di dalam teori kontrol saya tidak bisa mengontrol orang lain. Panitia itu, misalnya panitia harus sesuai dengan saya itu. Orang odo iki salah, nggak bisa. Mereka pasti punya pikiran dewi. Jalan sendiri-sendiri. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau misalnya guru, kalau di kesiswaan, sini, ngapa terlambat? Terlambat karena bangun kesiangan Pak, dah push up. Kira-kira ada yang menang, ada yang kalah enggak? Ada.
gurunya menang, siswanya kalah. Nah, itu teori stimulus respon. Ternyata di dalam teori kontrol, yaitu metode berpikir menang-menang. KB menang. Kalau misalnya kita sama anak-anak minta tolong, Bapak, kamu harus sukses, kamu harus berangkat terus, Bapak wali kelas itu tidak dimarahi kepala sekolah dan sebagainya, itu menang kalah apa enggak? Menang kalah. Yang menang siapa? Siswanya. Gurunya kalah. Nah ini yang kemarin ada Pak Komite itu kan, bahwa guru saiki kuwi iso kalah karo murid gitu kan. Nah ini yang menjadi koreksi kita bahwa di teori kontrol itu menang-menang. Bagaimana kita kerjasama? Yuk nang kerjasama. Kamu sama Bapak wali kelas, bagaimana kamu meningkat? Apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan kamu? Itu ngobrol. Nah ngobrol itu adalah model berpikir sekarang, yaitu menang-menang. Nah, secara keseluruhan itu perubahan paradigma di sekarang. Nah, ini. Bagaimana membuat disiplin kelas itu bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kita bisa mengontrol seperti itu. Pak Riza minta tolong dicek, Pak Riza. Dicek. Nah. Berarti kita itu tidak bisa mengontrol anak, nggak bisa mengontrol guru, bisa. Nah, yang bisa apa? Kita itu memotivasi mereka supaya mereka itu bisa mengontrol dirinya sendiri, supaya bisa berbuat sesuatu. Itu abadi. Nah, kalau kita kontrol paling, kalau dulu zamannya Pak Kiat itu, sini, bisa nggak berangkat, bla 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 bla. Siap Pak, siap, patuh. Di belakang nggak tahu kita. Nah, karena kita di belakang tidak bisa mengontrol mereka, kita bisa mengontrol pada saat di depan, di belakang kita nggak mau. Nah, maka makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Nah, seperti Pak Riza berangkat sekolah jam berapa sampai sini Pak Riza? 6 kurang aja. 6 kurang sampai sini. Motivasinya apa? Tak tanya loh, jam tengah. Kira-kira mengapa kok Bapak enak macet dan sebagainya? Pernah jam 7 kurang 10 seperti saya? Enggak pernah. Itu hebatnya dia. Nah, dia segitu sampai sini tidak seperti saya. Jam kurang 10 baru sampai sini. Berarti dia memiliki suatu kontrol diri sehingga berangkat lebih awal. Nah, itu bentuk suatu disiplin yang positif bagi Pak Riza. Nah, tadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak tidak masuk kelas. Nah, kalau katanya kalau anak A jurusan ini disiplin Pak, berangkat terus, masuk kelas terus. Jurusan ini Pak, wah susah, anaknya nggak pernah masuk, anaknya nggak diajak ngomong angel, karena mereka punya tujuan ini. Saya juga dulu ngajar di semua kompetensi sudah saya ajar, wali kelas juga semua sudah, dari TKR, TI, RPL, 3J saya juga sudah jadi wali kelas. Nah, jadi saya merasakan apa yang ada di situ, bahwa anak di dalam teori ini, teorinya bahwa anak tersebut memiliki tujuan. Nah, itu yang harus kita gali Bapak Ibu. Kalau kita ngajar di kelas yang tanda petik agak ekstrim, coba kita gali tujuan mereka itu apa? Pengennya mereka apa? Apakah pengennya mereka diajar terus? Apakah enggak terus? Apakah metodenya dan sebagainya? Coba budaya positifnya jelas. SMK 3 anaknya adalah disiplin. Ya, itu di mindset kita. Nah, berarti kalau ada anak yang seperti itu, coba kita gali. Bukan berarti anak itu gagal, bukan berarti anak itu salah. Coba kita gali apa sih penyebabnya. Nah, atau mungkin di rumah ada problem, ada masalah dan sebagainya. Coba kita gali. Karena dulu saya pernah soal Jawanya diweleh gitu kan. Saya bilang di kelas, kamu nggak pernah berangkat ngopong? Keset ya. Saya langsung disander, ditemui anaknya. Pak,
maaf, ternyata saya punya masalah keluarga bla 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 bla. Dan ternyata seperti itu. Itu dulu di awal-awal jadi guru tahun 2000. Naman seperti itu pernah. Saya temui langsung anaknya. Pak, maaf, maju anaknya. Berarti mereka punya alasan dan mereka punya tujuan pasti. Nah, di sini ada namanya teori motivasi. Ada teori motivasi. Dan di teori motivasi ini ada 3 hal. Yang pertama bahwa kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Nah, tadi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Mungkin ada yang berangkat jam berapa? 7. Dan kurang 5, motivasinya apa? Saya pepet ki. Nah, lebih apa? Takutnya TPP-nya dipotong. Takut ada hukumannya dari Pak Kepala Sekolah. Itu yang pertama adalah motivasi untuk menghindari hukuman. Berangkat pagi anak-anak, nak, kamu berangkat pagi. Ya Pak, takut nanti kalau telat dapat hukuman. Berarti motivasinya mereka adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Wah, nek berangkat pagi dapat bonus misalnya kalau dikerja di pabrik. Berarti motivasinya utama adalah mendapatkan imbalan. Kalau nggak dapat imbalan, kadang-kadang dulu GTT telat terus. Saya ASN sergap terus. Oh iya ya, takut pada hukuman. Oh, takut TPP ini dipotong misalnya. Oh, serdiknya nggak keluar. Berarti di situ ada. Ternyata ada yang ketiga bahwa untuk menghargai diri sendiri. Berarti ada motivasi yang dari diri. Bahwa saya harus berangkat pagi, saya pengen ngajar anak dengan sebaik-baiknya. Kalau berangkat siang malah nggak enak dia. Nah itu ternyata motivasi yang berasal dari dalam. Kalau motivasi dari luar kan ada hukuman, ada imbalan dan sebagainya. Kira-kira kita pengen motivasi yang nomor berapa? Yang hukuman? Ataukah yang dapat imbalan? Ataukah yang diri sendiri? Kalau yang nomor 1, nomor 2 nggak enak itu. Atine iki rodok ganjel gitu kan. Aku entuk hukuman berarti kan sithik kemrungsung, mangkat kemrungsung. Makanin jualan kan. Kemudian kalau mendapat imbalan juga sama. Nek ora entuk imbalan ya oke. Aku nek pas dadi wakau, dulu temen saya cerita aja. Biyen pas dadi wakau sira kepero. Pas dadi ora wakau, saya teram. Ki piye iki? Pernah itu ada, bukan di sini sih, di yang lain. Di yang lain lah. Nah, karena dulu yang ngajar di 3 tempat ini. Pada saat jadi wakau sira kepero. Pernah itu. Wah, wes kancane rumah angkat, kancane pas diomongke, bapak ibu itu harus disiplin, harus berangkat. Bareng jadi orang dadi waka, mangkate awan jam 09.00 glodang dulu belum musim pinjer itu kan. Glodang. Ya Allah, ketok ya. Apa? Dulu sergapnya seperti itu, sekarang itu. Berarti motivasi itu ada motivasi ekstrinsi dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi dalam diri ini yang kita transfer menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini nilai yang baik. Ada berpikir kritis, kemudian tepat waktu, kemudian ada tanggung jawab. Itu nilai-nilai kebajikan. Itu yang ada di sekolah ini. Yang mana kita transfer kemana? Ke kelas kita. Melalui apa? Melalui kesepakatan kelas. Dulu kalau peraturan itu berasal dari mana? Dari sekolah, berasal dari guru. Kalau pada saat awal itu kan, peraturan pelajarannya Pak Andi kan. Ya tidak mengkiri saya gitu kan. Pelajarannya Pak Andi yang pertama, pada saat pelajaran tidak boleh main game. Kalau main game saya ambil dan sebagainya kan, biar sok galak-galak ya. Pernah seperti itu Bu? Saya pernah juga ambil gitu kan. Itu zaman sebelum corona gitu kan.
Sebelum corona itu seperti itu, gue lihat umum. Saya kan gunakan HP. Pada saat masuk tepat waktu, kalau enggak tepat waktu, bla bla. Itu dari gurunya. Ya, sekarang bagaimana kita memotivasi anak itu berasal dari motivasi intrinsik. Berasal dari dia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat peraturannya mereka sendiri. Berarti anak-anak itu suruh membuat peraturan sendiri, yang dibimbing oleh guru. Buat peraturannya sendiri, kemudian menjadi nanti kesepakatan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas. Berarti dimulai dari peraturan mereka. Kalau saya gini, nanti ada videonya walaupun tidak full karena kapasitas HP saya habis. Yang pertama, anak-anak itu gimana, Cah? Apa yang baik pada saat masuk kelas? Menurutmu yang benar itu yang bagaimana? Mereka nulis itu kan. Tidak boleh terlambat, disiplin waktu dan sebagainya. Setelah itu, kan misalnya banyak orang ditempel ke depan, kemudian mereka kita simpulkan. Kira-kira dari sini sebagian besar berarti menyepakati apa? Menyepakati tepat waktu, Pak. Dari situ maka muncul keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Berarti misalnya kalau tepat waktu itu bertanggung jawab misalnya terhadap waktu. Jadi intinya bahwa kesepakatan kelas itu berasal dari siswa sendiri untuk siswa sendiri. Dan nanti dituliskan pada keyakinan kelas seperti ini. Contohnya memang tidak full. Karena kapasitas HP Nah ini. Mereka menuliskan kesepakatan kelas mereka masing-masing. Kemudian mereka menempelkan di depan. Kemudian terakhirnya nanti adalah menuliskan bagaimana kesepakatan mereka. Jadi intinya dari sini kita belajar bahwa kita mencoba untuk memotivasi diri kita, anak itu yang berasal dari nilai intrinsik. Gitu. Itu keyakinan kelas. Jadi ini biasanya digunakan pada saat awal pembelajaran. Berarti semester 1, ayo kita sepakati bersamanya. Ini sangat penting karena nanti kita berada pada 5 posisi kontrol. Nah, ini yang selanjutnya. Bahwa dalam teori kontrol itu ada model berpikir menang dan menang. Artinya apa? Tidak ada yang kalah antara guru dan siswa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan mediasi. Bagaimana guru memotivasi anak? Kamu salahnya bagaimana? Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang peraturannya? Apa keyakinan kelasnya? Berarti tindakanmu seharusnya apa? Nah, itu adalah suatu model berpikir menang-menang. Maka di sini perlu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru, alternatif. Artinya di sini perlu namanya komunikasi. Semua orang punya pemikiran, semua orang punya kepandaian. Kurangnya apa? Komunikasi. Melerok sitik net, aduh, nggak enak. Kita lihat, ngopo kok melerok? Mengapa kok tidak senang? Mengapa kok tidak cocok dengan ini? Bagaimana penyelesaiannya? Itu yang harus menjadi pemikiran kita. Maka di sini ada 5 posisi kontrol. Ini ada 49 baru 11 Bapak Ibu. Padahal itu sudah semua nih. Ini saya ringkas di sini. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol.
Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Itu posisi kita pada suatu posisi kontrol. Misalnya Bapak Ibu, kamu salah apa nak? Saya tidak memakai baju olahraga. Kalau tidak pakai baju olahraga, sana lari 10 kali. Nah, itu kita ngontrol siswa. Nah, berarti posisi kontrol kita sebagai apa? Menghukum. Kita menghukum. Nah, ini berbeda dengan tulisan besar. Kalau tidak memakai pakaian olahraga, maka akan lari 10 kali. Beda nggak dengan itu? Misalnya sudah ada peraturan besar. Kalau tidak menggunakan baju olahraga, maka akan dihukum, maka akan berlari 10 kali sesuai dengan kesepakatan kelas. Apakah itu kita katakan menghukum? Nah, itu tidak menghukum. Karena sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu yang disebut dengan pemantau. Nah, berarti antara penghukum dan pemantau beda. Ini saya peraturannya, kamu melakukan ini. Berarti apa yang kamu lakukan? Maka seperti ini. Itu namanya konsensus atau di situ adalah sebagai pemantau. Kalau urung ono aturane potong. Potong 3 2 1 ternyata 1 1 1. Satu sesuatu belum ada aturannya, maka dia sebagai penghukum. Nah, dan nanti akibatnya ada nanti. Yang kedua, biasanya seperti ini, dipanggil anaknya, kemudian anaknya dikasih tahu, oh ya Pak, nak, kamu seperti ini, kamu kasihan orang tua, kamu kasihan ini, kasihan ini. Dan itu posisi kontrol juga. Kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Dan anak ini mati nyesek bersalah. Takutnya kalau kena mental ya. Anaknya menjadi sedih, anaknya drop. Ini bahaya. Kemudian kalau sebagai teman, contohnya bagaimana Bapak Ibu? Minta tolong nak, nanti Bapak kalau kamu itu tidak rajin, maka diekin Bapak akan jelek. Minta tolong ya, dirayu. Itu sebagai teman, kayak ya bicara dengan teman. Yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau manajer itu ngobrol, yaitu bisa menstabilkan identitas. Nanti ada contohnya. Kemudian validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas itu tanya. Ditanya misalnya sama gurunya, supaya menetralkan. Anak dipanggil gurunya takut apa enggak Bapak Ibu? Takut biasanya. Nah, kita supaya enggak takut itu bagaimana? Sebetulnya kalau misalnya anak pakai HP di dalam pelajaran pada saat itu main game misalnya, ya kita bilang, sesungguhnya Pak Andi itu senang juga main game, hobi main game. Ya. Kita merasa sefrekuensi dengan dia gitu ya. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian ditanya, kira-kira mengapa kok kamu main game? Pak, saya senang main game gitu kan. Nah, itu namanya validasi kebutuhan. Kebutuhannya dia apa? Saya itu senang main game loh Pak di rumah. Maka kalau di sekolah saya juga main game misalnya. Itu yang kedua. Kemudian ditanya lagi, kira-kira keyakinan kelasmu seperti apa? Kesalahannya seperti apa? Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki? Itu manajer. Kita pengennya yang mana Bapak Ibu? Pengennya kita di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebagai apa kira-kira? Teman dan manajer. Inginnya sebagai manajer. Tapi pemantau itu sudah baik. Pemantau itu berarti sudah ada keyakinan kelas. Kalau mereka punya kesalahan dan sebagainya tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan itu dikembalikan ke sini. Itu sebagai pemantau. Itu aja sudah minimal itulah. Kalau bisa sebagai manajer. Jadi nek Bapak Kepala Sekolah besok
kita salah langsung di depan itu salah. Harus sebagai manajer berarti harus dipanggil, kemudian ditanya apa, itu memang manajer seperti itu. Nah, ditanya apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, kira-kira cara mengatasinya menurut jenengan gimana, itu manajer. Nah, bagaimana kita membuat anak kita seperti itu. Nah, ini ada satu contoh dari segi 3 restitusi, tapi toolnya ini tidak settingan karena memang berasal dari kasus anak sendiri, tapi tak buat skripnya. Nah, salah satu contoh dari segitiga restitusi. Karena memang saya nggak ahli acting ya. Nah. Pagi Pak Andi. Selamat pagi, silakan duduk. Makasih Pak. Kamu tahu mengapa dipanggil oleh Pak Andi? Mungkin karena saya main game pas pembelajarannya Pak Andi. Ya benar. Mengapa kamu main game saat pelajarannya Pak Andi? Ya soalnya saya suka main game Pak. Kalau saat Pak Andi menjelaskan dan kamu main game, apakah kamu bisa mengerti dan paham dengan pembelajarannya Pak Andi? Enggak sih Pak. Sebenarnya Pak Andi sama sih senang dengan main game. Pak Andi juga senang dengan hal-hal yang baru, tetapi ada tempat dan waktu yang tepat. Tidak pada saat Pak Andi bekerja. Apakah kamu tahu kesenangan kamu akan merugikan kamu sendiri karena kamu tidak mendapatkan kompetensi yang sebenarnya kamu dapat di sekolah. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih lah Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum Pak. Keyakinan kelas yang mana yang kamu belum laksanakan? Kalau pas pembelajaran itu harus fokus ke pembelajaran dan nggak boleh main game. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi dengan masalah ini? Iya Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya janji saya nggak akan main game lagi pas pembelajarannya Pak Andi. Oke, Pak Andi apresiasi dengan tanggung jawabmu dan komitmen kamu mengenai kamu tidak main game pada saat pembelajarannya Pak Andi dan pembelajaran yang lain. Silahkan kamu boleh istirahat sekarang. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, saya Saskia kelas 11 KI 2. Dari diskusi dengan Pak Andi, saya jadi tahu cara mengendalikan amarah dengan teman saya yang tidak membantu pada saat kerja kelompok, dan saya akan mengajak teman saya untuk aktif dalam kegiatan kelompok. Terima kasih. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi, silakan duduk Saskia. Kamu tahu mengapa dipanggil oleh Pak Andi? Mungkin perkara Samuel Pak. Ya benar sekali. Mengapa sih kamu marah-marah sama Samuel sampai memberi nilai pada kelompoknya yaitu K? Soalnya ketika bekerja kelompok itu Samuel tidak ikut berpartisipasi Pak. Dia cuma melihat saja. Sampai-sampai kamu memberi ke dia nilai K dan kamu tidak memasukkan namanya pada kelompokmu ya? Saya memang memberinya nilai K, tapi saya tetap menulisnya di anggota kelompok. Saskia, kalau Pak Andi jadi kamu, mungkin Pak Andi bertindak seperti kamu sih, marah, nggak suka, karena dia tidak ikut dalam kelompok. Tetapi tindakanmu yang marah sama Samuel juga tidak dibenarkan. Apakah kamu sudah mengajaknya ikut berkontribusi pada kelompokmu? Belum Pak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum. Keyakinan kelas apa yang? Keyakinan kelas yang mana? Saling gotong royong, saling membantu dan menghargai teman. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, saya akan minta maaf kepada Samuel terlebih dahulu. Kemudian jika ada tugas kelompok lagi, saya akan mengajaknya untuk ikut bekerja sama sehingga dia juga ikut aktif. Nah, kamu tahu solusinya.
Baik, Pak Andi apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali untuk beristirahat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. 1, 2. Assalamualaikum, saya Hairul Adnan dari kelas 11 TKI 1. Dari diskusi dengan Pak Andi, saya jadi tahu akibat dari main game saat pembelajaran. Walaupun saya senang, tetapi saya salah menerapkan waktu dan tempat dalam bermain game, yang mengakibatkan saya tidak menguasai kompetensi yang diberikan oleh Pak Andi. Terima kasih. Ini ada anak main game. Potensi yang sebenarnya tidak paham, ya benar. Karena saya main game pas pembelajaran. Ini main game saat pembelajaran. Soalnya saya sedang main game. Kalau saat tadi menjelaskan dan kamu main game, apakah kamu bisa mengerti dan paham yang pembelajarannya Pak Andi? Dalam menstabilkan identitas kita itu diusahakan sefrekuensi dengan mereka. Gimana dia tuh nyaman dengan kita untuk cerita lah. Sayangnya ambil guyu. Sebenarnya Pak Andi ada kamu sendiri karena kamu tidak mendapatkan kompetensi yang sebenarnya yang mendapat. Kamu masih ingat? Nah ini berarti hampir sama dengan pemantau. Harus menanyakan kalau peraturan ya. Tapi kalau di sini keyakinan kelasnya. Yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa? Kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Keyakinan kelas yang mana yang kamu belum laksanakan? Kalau pas pembelajaran itu harus fokus ke Nah, ini namanya segitiga restitusi. Artinya ngobrol sama anak, menanyakan mengapa dia melakukan itu, kemudian bagaimana keyakinan kelasnya, apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, dari sini itu namanya segitiga restitusi. Dari hal ini maka anak itu memiliki kebutuhan dasar. Ada bertahan hidup, penguasaan, menguasai. Mereka mendominasi, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan sebagainya. Ini kebutuhan dasar mereka. Kalau mereka lapar kadang-kadang itu kebutuhan dasar pokok mereka. Mereka main game berarti mereka senang. Tapi bagaimana kesenangan mereka itu kita buat menjadi hal yang positif. Udah berapa menit, Pak? 6 menit. Ini. Nah, coba kita lihat. Ini sudah ya nilai keberhasilan, motivasi tadi sudah. Nah. Bentar lagi, G. 36. Nanti sebentar aja. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Merdeka itu lepas dari perintah, tapi cakap buat memerintah diri sendiri. Tapi kadang-kadang anak nggak bisa gitu kan. Kalau kita lepas tuh nggak bisa. Bagaimana kita batasi mereka dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah atau kalau guru berarti kesepakatan dewan guru. Dan seperti itu. Nah, ini yang menarik. Dihukum dengan penghargaan. Nah, dikasih penghargaan itu kira-kira baik apa enggak? Berarti dikasih penghargaan. Kalau anak kecil, anak saya itu dicap ini. Cap banyak. Pak, dapat cap banyak. Nah, saya mikir, kalau yang tidak dapat cap bagaimana? Nak, kamu dapat cap banyak. Nah, temanmu yang tidak dapat cap bagaimana? Nangis, Pak. Gitu. Ini hal yang mendasar. Anak TK dikasih cap sama gurunya kalau mereka berhasil melakukan proyek. Kalau tidak berarti tidak dikasih bintang. Nah, katanya nangis. Nah, ini ternyata ada pengaruh atau dihukum dengan
oleh penghargaan ini banyak pengaruhnya, yaitu pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, menurunkan kualitas. Ternyata penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kasih penghargaan malah mematikan kreativitas. Biasanya kalau kita dikasih hadiah kita semangat kan? Ternyata di kelas enggak. Yang semangat yang dikasih, yang tidak dikasih enggak semangat mereka. Nah, coba dilihat di sini. Pengaruh jangka pendek dan panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Berarti penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Maka akan menghilangkan motivasi dari dalam. Senangnya dikai penghargaan, orang dikai penghargaan nggak mau dia. Nah, besok misalnya di panitia dapat honor sekian, semangat. Kalau nggak dapat nggak mau nggak ada honornya Pak. Itu berarti penghargaan kadang-kadang juga tidak efektif di sini. Kemudian ini yang menarik kalau ini sekarang kita ada ranking apa enggak Bapak Ibu? Ranking kelas enggak ada. Mengapa sih? Ini dasarnya, baru tahu ini. Maka kita sharing bahwa penghargaan itu menghukum. Mengapa seperti itu? Penghargaan dan menghukum itu sama kontrolnya. Kita mengontrol siswa. Kalau menghukum kita mengontrol siswa, kalau ngasih penghargaan kita juga mengontrol siswa. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, nggak suka. Aku kudu ranking 1 kok ranking 2. Mending daripada nggak punya ranking kan. Berarti mereka seperti saya sudah kerja keras, saya masih ranking 2, neng omah seneni, bahasa Inggrisnya pinter, kuliah, ternyata kemarin ada yang bunuh diri. Kemungkinan mereka juga, kamu harus ranking kelas, kamu harus les bahasa Inggris. Nulis surat pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Kita aja kadang-kadang nggak bisa itu kan. Nulis surat mau bunuh diri itu menggunakan bahasa Inggris, berarti IQ-nya bagus. Nah, kemampuannya bagus. Nah, ini mengapa kok kita tidak pakai ranking? Mungkin yang mendasar ini. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Berarti kayak penghargaan itu supaya terkendali, kan? Mengendalikan seseorang. Nah, kemudian karena pada dasarnya tidak suka dikendalikan, maka jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Nek lomba, orang itu penghargaan ada yang kecewa. Nah, seperti itu. Berarti penghargaan juga bisa menghukum. Mungkin itu ada nanti kalau nggak bisa ada Bu Dini, ada Pak Male. Itu yang saya pahami selama ini bahwa orang itu memiliki tujuan tertentu. Kalau mereka itu salah, anak itu salah, seperti apapun, coba kita lihat tujuannya itu apa, keinginannya itu apa. Mengapa Kak? Kemarin Pak Wahid mengeluhkan anak-anak TKR Pak Heri, padahal anak TKR pinter, juara nasional. Ini yang perlu digali. Apa sih maunya anak TKR? Apakah mereka harus misalnya ditungguin guru mapelnya selama terus, atau mereka harus kasih project, kasih apa? Coba kita jangan sampai stigma bahwa
anak ini jelek, jangan sampai. Karena setiap orang memiliki bakat masing-masing. Anak TK hebat-hebat, inputnya juga hebat. Nah, malah yang lain seperti yang KI malah dan inputnya nggak bagus. Nah, tapi mereka bagaimana kita tahu tujuan mereka apa sehingga kita bisa motivasi di dalam dirinya sehingga bisa meningkat. Nah, seperti itu Bapak Ibu, diseminasi mungkin ada tambahan dari Bu Dini, Pak Heri, Pak Malik. Tambahin. Nggih. Kalau nggak salah niki kan pertama itu keyakinan kelas ya. Nggih. Kesepakatan kelas. Di kelas itu peraturannya mau seperti apa gitu nggih. Nah, niki cocok karo sing dijelaskan BKD kemarin loh. Dan terus di awal tahun itu Bapak Ibu kesepakatan yang nilainya sangat baik itu yang seperti apa? Misalnya yang sangat baik itu yang membuat PI, publikasinya, karya ilmiah atau menyelesaikan PMM, ada sertifikat PMM keluar di situ, atau yang ikut ya di manajemen ya bekerja keras di situ, itu sangat baik. Lalu yang baik yang standar bahwa yang mengikuti semua peraturan yang ada, KWK-nya randemen, pembelajarannya ya berjalan dengan baik. Lalu yang nilainya cukup itu yang seperti apa, itu disepakati di awal tahun. Nah, nanti setiap 3 bulan kan yakin itu kalau yang sangat baik dapat sangat baik terus 3,5 tahun bisa naik. Nanti yang standar 4 tahun, kalau yang cukup itu ya kepala sekolah yang salah. Itu ada dialog kerja di situ. Kan jadi nanti akan mengarahnya seperti itu. Nah, nanti masternya itu Bu Prapti itu kan baru mau rapat besok. Tapi itu rencananya akan seperti itu, cocok dengan ini keyakinan kelas. Jadi semuanya disepakati di awal, motivasi Bapak Ibu untuk menjalankan itu ya karena memang sudah disepakati di awal. Kata itu tambahan dari saya. Nanti kalau ada perubahan kita lihat di tahun mendatang. Sepertinya 88% akan BKD akan mencontoh yang dilakukan di Mungkin ada tambahan sedikit Bapak Ibu. Mungkin kalau PMM saya baru 3, Pak Yuga mungkin lebih banyak. 3, Pak Yuga lebih dari 3 gitu kan. Ada yang bunur banyak. Saya 3 Pak. Dan mungkin kuncinya adalah untuk aksi nyata itu sesuai dengan prosedur yang ada di aksi nyata. Dan saya punya 2 template, nanti bisa di-share. Template ini adalah template aksi nyata 1-2. Yang saya rasa ini cuma rencananya, kemudian ini materi, kemudian terakhir ada dokumentasi aksi nyata yang mana nanti bisa Bapak Ibu satu jurusan nanti diseminasi, kemudian difoto atau berdiri saja kemudian difoto. Dan ini aksi nyatanya seperti ini, kemudian yang terakhir adalah refleksi seperti ini. Kemudian umpan balik siswa dan guru. Jadi untuk aksi nyata itu tidak susah. Tapi kuncinya adalah tadi seperti Ibu Ani bahwa bersama-sama satu jurusan, satu kompetensi keahlian, kemudian satu lingkup mapel, sehingga bisa terpecahkan bersama-sama. Nah, ini ada 2 template nanti bisa di-share oleh Pak Nawan mungkin sebagai tambahan
informasi. Nah, di GC bisa menjadi tambahan, nanti bisa tambahan, kemudian Bapak Ibu minimal, saya baru 3 aksi nyata karena 3 Pak Heri nggak oyak-oyak, jadi saya mandek Pak. Pak Heri oyak-oyak saya terus. Tergantung Pak Heri, berarti itu adalah motivasi ekstrinsik, nggak bagus. Nah, besok motivasi intrinsiknya dari dalam. Nah, gitu Bapak Ibu, ini mungkin ada 2 aksi nyata yang bisa Bapak Ibu pakai untuk melengkapi kita, karena kayaknya PMM sudah mulai digaung-gaungkan lagi Pak Heri. Dan seperti pengawas itu harus punya sertifikat PMM dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Kita tutup. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Karena diseminasi ya. Contoh boleh. Contoh aksi nyatanya di PMM saya ada, tapi kalau template-nya ini Bu, ini tak share. Dan contohnya nyata ada. Tinggal ditempelkan aja foto. Contoh berarti link ini ada linknya. Boleh nanti tak buka aksi nyata, kemudian yang share link itu kan nanti bisa dilihat di situ. Itu kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tambahan? Saya mau tanya Pak. Oke, Bu. Bagaimana itu kalau diterapkan kepada guru, apakah bisa untuk budaya positif itu lagi? Budaya positif itu menurut saya bisa dilakukan juga pada guru Bu. Kadang-kadang kan namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu bisa distabilkan, kemudian bagaimana kadang-kadang kan ada guru yang satu dengan guru yang lain, ada salah pendapat dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk itu. Tapi kalau misalnya di sana ada konsep tadi Pak Malik, ada keyakinan kelas dan sebagainya, kalau mau ditarik oleh BKD dan sebagainya, intinya kan keyakinan kelas itu menimbulkan suatu motivasi intrinsik dari kita, supaya kita tidak tergantung dengan yang lain, kemudian itu berasal dari kita, kemudian kita keluarkan gitu kan, sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas tadi. Tapi kalau kita misalkan hanya jaga ya dari diri sendiri itu kadang-kadang kan sulit. Iya. Jadi kita record dengan Iya. orang lain. Nah, bagaimana kalau ada guru yang sudah mengajar, dia tidak pernah mengajar Pak? Padahal dalam 1 bulan kan 4 kali. Iya. Ini ada 3 guru loh Pak. Hmm. Masuk loh Pak. Itu 1 bulan penuh dia tidak masuk. Terus bagaimana caranya? Pak Malik. Pak Malik. Aja, jurnal saja. Jurnal kelasnya saja. Yang laporan jurnal kelasnya saja. Kalau ada ya nanti saya Guru kelas 10 Pak, bulan 10 Pak. oke. Saya kalau muka belum sabar sih. Itu aja. Yang ekstrim itu belum saya dalami. Nanti pakai jurnal Pak. Saya usulnya pakai jurnal kelas. Oke. Kelas 10 gitu ya Pak. Bisa belum? Jadi Siap. saya sudah lihat yang tidak masuk berarti pakai stabilo. Kemarin sudah tak mulai stabilo sih. Belum tak lanjutkan. Aku nonton videonya loh. Belum tak lanjutkan. Belum tak lanjutkan. Saya melihatnya belum ada stabilo lah. Melu berarti. Tiga Pak. Jadi biasanya kita kalau dokter kan Nggih. pembebasan Nggih. ini tadi kesadaran itu aneh. Oke. Berarti perlu direstitusi, Pak. Termasuk anak juga seperti itu. Nggih. Tidak-tidaknya Nggih. ada teguran. Kalau Nggih. nunggu kesadaran Nggak bisa. Nggak bisa. Tuh. Jadi kalau anak-anak itu diingatkan ayo. Nggih. Seperti halnya dulu. Nggih. Ngobrol gitu. Ya, Pak. Cuma bedanya tua kalau bocah. Laras, Bu. Jadi memang dasarnya adalah kesepakatan kelas tadi, kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas atau kesepakatan apapun. Kemudian bagaimana itu dikonfirmasi kalau ada kesalahan dengan itu aja, Bu. Jadi kita itu diharapkan ya minimal sebagai pemantau lah. Kalau pemantau itu nanti kalau lebih bagus pakai sebagai manajer, bisa jadi kepala sekolah. Berarti kita ada kesepakatan dari guru ya. Kesepakatan sebetulnya iya, kesepakatan Di kelas kan kesepakatan anak. Alah, betul. Kita sekolah berarti Kesepakatan guru. Dan dipandu oleh kalau kelas kita, kalau mungkin sekolahan berasal dari Bapak Kepala Sekolah. Gitu?
Pun nggih, kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.